Tuhan bersamamu. Inilah pewartaan Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan pohon itu akan menuruti perintahmu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, menarik untuk melihat sekali lagi awal dari Injil yang kita baca pada sore hari ini. Awal Injil mengatakan demikian. Setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para murid berkata kepada Yesus, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Pertanyaan yang langsung muncul dari kalimat ini adalah, sebenarnya Yesus menasihati apa kepada para murid itu sehingga murid itu reaksinya adalah, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Apa sebenarnya nasihat Yesus? Tidak disebutkan dalam Injil yang kita dengar pada hari ini, tetapi kalau kita membuka ayat-ayat sebelumnya, maka kita mendapatkan dua nasihat yang dikatakan Yesus kepada para murid. Yang pertama, tidak mungkin ada penyesalan. Dan yang kedua, jikalau saudaramu berdosa, tegurlah dia. Maka singkat kata, Yesus mengingatkan kita bahwa di dalam kehidupan kita bersama ini selalu saja akan ada persoalan dan bahkan ancaman perpecahan. Oleh karena itu, bacaan-bacaan hari ini memang menantang kita. Bagaimana di tengah-tengah rutinitas kehidupan bersama kita ini, kita bisa menumbuhkan iman kita. Itulah tantangan yang diberikan oleh bacaan-bacaan hari ini kepada kita. Di tengah-tengah rutinitas kehidupan kita bersama ini, bagaimana kita bisa menumbuhkan iman kita. Tiga gagasan saya tawarkan untuk menjawab pertanyaan ini. Jawaban yang pertama, sewaktu saya masih berada di Seminari Menengah Mertoyudan, berarti itu sekitar 50 tahun yang lalu, 1970-an.
Waktu itu tentu saja belum ada WA, belum ada email semacam, bahkan komputer pun belum kami kenal. Maka pada waktu Romo Rektor kami selalu mengingatkan kami semua supaya kami secara rutin dan teratur mengirim surat kepada orang tua kami. Mengapa Romo Rektor menekankan itu? Karena kami biasanya sewaktu kita tidak memiliki soal apa-apa, kami lupa. Seakan-akan sebab jadi kita melupakan orang tua kita. Baru kalau uang mulai habis, ada persoalan, atau kita malu satu, barulah kita menulis surat untuk orang tua kami. Maka Romo Rektor mengingatkan supaya kamu secara teratur berilah apa informasi kepada orang tuamu mengenai situasimu di sini. Saudara sekalian, bukankah ini mirip dengan kehidupan beriman kita? Sewaktu hidup kita berjalan baik-baik, semuanya berjalan lancar, sesuai dengan skenario dan rencana kita, kita mudah melupakan Tuhan. Karena semua berjalan lancar. Lalu kita juga merasa doa itu membosankan. Kita tidak tertarik untuk berdoa. Baru sesuatu terjadi di dalam diri kita. Tiba-tiba usaha kita tidak lancar. Relasi kita antara suami istri tidak berjalan dengan baik. Kita punya soal dengan anak kita. Ada soal-soal yang kecil. Barulah kita datang kepada Tuhan. Mulai lagi berdoa. Bukan hanya berdoa minta bantuan, tapi kadang-kadang kita menyalahkan Tuhan. Mengapa doa-doa kita yang beruntun-runtun ini tidak juga segera dijawab oleh Tuhan. Nah, itulah yang kemudian dalam situasi macam demikian, para rasul mengajak kita untuk selalu berdoa. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Renungan pertama. Renungan kedua. Almarhum Paus Fransiskus suka mengingatkan kita orang Katolik demikian. Pada zaman kita ini, kesaksian hidup kita lewat pengalaman-pengalaman hidup kita merupakan kesaksian yang jauh lebih mengena, jauh lebih berbicara, jauh lebih efektif dampaknya daripada kata-kata dan ajaran. Orang yang tanpa henti membantu orang lain, orang yang selalu punya waktu untuk mendengarkan keluh kesah orang yang datang kepadanya, akan membantu orang lain untuk mengenali keutamaan Kristiani yang sudah dihidupi oleh Tuhan Yesus. Maka iman kita ini, saudara sekalian, berkembang lewat hidup kita sehari-hari, keseharian kita. Apa itu ajaran Yesus? Kalau kita hidup dalam kehidupan sehari-hari, kemudian akan tampak bertumbuh dan berkembang di sana. Tidak usah menunggu peristiwa-peristiwa yang istimewa, kejadian-kejadian yang spektakuler, tetapi hidup harian kita, menghidupi acara kehidupan harian kita dengan semangat iman, itu sudah akan menumbuhkan iman kita. Maka itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil hari ini. Sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan pohon itu akan taat kepadamu. Maka saudara sekalian, kata-kata ini merupakan kata-kata tantangan untuk kita masing-masing. Seakan-akan kepada kita masing-masing, apapun peran kita saat ini, kita ditanya, bagaimanakah kamu menghidupi imanmu?
sebagai murid Kristus dalam peranmu saat ini. Entah apapun peranmu sekarang, bagaimanakah kamu mewujudkan, menerjemahkan imanmu dalam hidup harian. Renungan kedua, renungan yang ketiga. Lalu bagaimana kiranya kita bisa melatih, bisa menumbuh kembangkan iman kita dalam hidup kita sehari-hari. Tidak usah jauh-jauh, tidak usah sulit-sulit. Mari kita lihat apa yang terjadi di sekitar kita, di dalam gereja kita. Barangkali gereja sudah menyediakan sarana-sarana yang bisa membantu kita untuk menumbuhkan iman kita. Contohnya, bulan September adalah bulan Kitab Suci Nasional. Kesempatan bagi kita untuk membaca Kitab Suci, atau ikut ambil bagian dalam pendalaman iman di lingkungan. Kalau belum berani berbicara, paling tidak kita bisa memasang telinga kita untuk mendengarkan pengalaman orang-orang. Itu pun bisa menumbuhkan iman kita. Kita bisa mengenal lebih baik isi dari Kitab Suci sebagaimana dialami oleh saudara-saudara kita. Dan sekarang kita baru saja memasuki bulan Oktober, bulan Rosario. Kita dianjurkan, diajak, diundang untuk membiasakan berdoa Rosario, entah secara sendiri-sendiri, entah secara bersama-sama. Bukankah ini juga merupakan kesempatan baik bagi keluarga kita? Entah menyediakan setiap waktu, satu hari atau setiap sekali dalam seminggu, duduk bersama dengan keluarga, berdoa Rosario. Atau kita mulai mendoakan orang-orang yang membutuhkan doa-doa kita. Teman kenalan kita yang sedang membutuhkan doa, sedang mengalami suatu persoalan, kita ambil Rosario mendoakan mereka yang membutuhkan. Lewat itu pun iman kita juga ditumbuhkan. Contoh yang ketiga, di paroki kita masing-masing atau di sini di gereja Kota Baru. Bagaimana secara konkret kita bisa menumbuhkan iman kita? Ada banyak kegiatan. Mau menjadi lektor, mau menjadi pemazmur, terlibat sebagai bapak ibu prodiakon, ikut menjadi putra-putri altar Kota Baru, atau menjadi kor Gita Angelika di Kota Baru, atau tim kerja yang lain. Sebuah latihan untuk mempersembahkan sesuatu untuk gereja bagi Tuhan. Lewat kegiatan-kegiatan bisa berjumpa dengan teman-teman, mempunyai kenalan tambah teman-teman lewat kegiatan-kegiatan gerejani. Itu pun secara praktis merupakan latihan, kesempatan untuk menumbuhkan iman kita. Lewat pelayanan yang sangat sederhana itu, kita memberi sedikit waktu kita, tenaga kita bagi gereja. Itulah yang dimaksudkan oleh Injil hari ini. Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Maka saudara sekalian, beriman bisa menjadi beriman yang sederhana. Mengembangkan iman bisa kita jalan juga secara sederhana. Maka pesan dari bacaan-bacaan hari ini hanya satu. Pesannya sederhana, konkret, dan realistis. Sebuah pertanyaan yang dialamatkan kepada kita masing-masing. Sesuai dengan peran kita, orang tua, mahasiswa, pelajar, atau apapun peran kita, kita diajak untuk
tekun setia menghidupi rutinitas dan kewajiban iman kita lewat apa, peran apa yang sekarang ini sedang dipercayakan kepada kita. Pada akhirnya, saudara sekalian, dan hidup kita itu kan diwarnai oleh rutinitas dan kewajiban. Kalau kita melihat dari pagi sampai malam, apa yang kita lakukan? Kurang lebih ya sama, ya itu saja. Bisa membosankan, tetapi kalau kita minta bantuan Tuhan, Tuhan tambahkanlah iman kami, berarti kita diajak untuk memaknai kembali peran kita, rutinitas kita, dan kewajiban itu dalam nama Yesus dan bersama dengan Yesus. Sekali lagi gereja mengatakan kepada kita, pekerjaan apapun yang dipercayakan kepada kita, peran apapun yang dipercayakan kepada kita merupakan sebuah sarana, merupakan sebuah jalan menuju kepada kekudusan. Itu artinya iman memang harus kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari, rutinitas sehari-hari, kewajiban sehari-hari. Maka rahmat yang kita mohon dalam Ekaristi pada sore hari ini, rahmat ketekunan, rahmat kesetiaan untuk menghidupi tugas kita dalam nama Yesus dan bersama dengan Yesus.